Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang transport air pada tumbuhan di tingkat sel. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi sel. Nah, untuk kali ini, kita akan membahas lebih detail bagaimana proses transport air pada sel. Yang pertama, yang mendasari dulu, prinsip umum tumbuhan. Nah, ini saya buat skemanya, ada evolusi tumbuhan, bahwa leluhur tumbuhan berupa alga, yang paling ujung itu berupa alga, sepenuhnya tertanam di dalam air. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, perjalanan evolusi ke darat melibatkan diferensiasi tumbuhan, berkembangnya akar, batang, dan daun. Selanjutnya ada evolusi morfologi yang menimbulkan permasalahan, yaitu kebutuhan mengangkut bahan-bahan antara akar dan tunas. Nah, untuk tumbuhan bergantung pada mekanisme mentransport bahan-bahan tersebut. Nah, dari masalah-masalah itu kemudian tanaman berdiferensiasi. Yang pertama tadi sangat sederhana ini ya, contohnya ada golongannya alga. Kemudian dia berevolusi menjadi lumut, tumbuhan lumut-lumutan. Kemudian juga selanjutnya berevolusi lagi menjadi tumbuhan paku-pakuan, dan yang paling sempurna adalah tumbuhan yang mempunyai biji. Ini ada biji tertutup dan kemudian ada biji terbuka. Ini contoh tanaman yang berbiji, tanaman yang utuh. Jadi ada energi yang ada di luar, dimanfaatkan oleh tumbuhan, ada cahaya, kemudian juga ada karbon dioksida, ada oksigen, kemudian juga ada air dan garam-garam mineral, semuanya diserap oleh tanaman dan dimanfaatkan dengan melalui proses fotosintesis, kemudian juga akhirnya menghasilkan fotosinta dan disebarkan kembali ke tanaman untuk proses perkembangbiakan tanaman. Kemudian dalam sistem transport air pada tumbuhan itu ada melalui beberapa tingkatan. Yang pertama melalui tingkat sel, dan selanjutnya melalui tingkat jaringan dan organ. Yang ketiga, sistem transport ke seluruh bagian tumbuhan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi sel. Nah, transport air di tingkat sel itu melalui dua mekanisme. Ada transport aktif dan transport pasif. Kemudian juga ada transport air. Transport pada tingkat seluler bergantung pada permeabilitas selektif membran. Nah, membran inilah yang berperan penting dalam proses pertukaran air dan zat yang ada di dalam sel tanaman. Nah, ini adalah model membran sel. Yang sebelah sini contoh membran sel yang ada di dalam sel hewan. Kemudian yang sebelah sini ada membran sel pada sel tumbuhan. Jelas membedakannya. Jadi di sini ada perangsang, menangkap rangsang dari luar. Kalau dalam sel tumbuhan, dia ada yang hijau-hijau ini adalah dinding sel, tersusun dari selulosa, hemiselulosa, lignin, dan pektin yang membuat sel tersebut keras. Di dalam sel tumbuhan maupun sel hewan, dia ada protein-protein. Protein-protein inilah yang membantu ion dan makromolekul yang tidak bisa diserap langsung oleh membran sel bisa masuk dengan bantuan protein. Protein-protein ini banyak macamnya. Protein yang tertanam seperti ini disebut dengan protein integral. Protein yang separuh tertanam seperti ini
protein periferal. Nah, protein integral inilah yang membantu memasukkan ion makromolekul yang tidak bisa masuk di dalam sel ataupun keluar dari sel. Kalau ada gambar seperti ini jelas ya, ini adalah gambar dari membran sel, membahas tentang transport melewati membran sel. Contohnya seperti ini gambarnya. Nah, kalau misalkan ada molekul yang bermuatan seperti ion-ion seperti ini, dia langsung ditolak. Dia tidak bisa masuk di dalam sel. Sedangkan untuk air, dia bisa langsung masuk. Molekul tak bermuatan seperti ini, dia juga tidak bisa masuk. Yang dari dalam, dia juga tidak bisa keluar. Sama. Untuk makromolekul juga seperti itu, karena dia ukurannya besar, otomatis dia juga langsung tertolak. Dia tidak bisa masuk dalam sel. Kemudian seperti ini makromolekuler dan molekul yang bermuatan ion-ion seperti ini, dia akan dibantu oleh protein integral. Untuk sistem pengangkutan sendiri di dalam tumbuhan itu melalui dua, ada transport pasif dan transport aktif. Transport pasif ini dia sejalan dengan gradien air, jadi dia tidak membutuhkan energi untuk proses keluar masuknya. Kemudian untuk transport aktif itu dia memindahkan molekul atau partikel melalui protein integral dengan bantuan energi. Jadi dia butuh energi untuk bisa mengangkut partikel yang ada di dalam sel keluar ataupun sebaliknya. Sekarang yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang pompa proton. Pompa proton sendiri berperan penting dalam transport melewati membran tumbuhan. Jika kita lihat dari gambar di sini, ini adalah dalam sel, ada sitoplasma. Kemudian ini adalah keadaan di luar sel. Kita ambil contoh misalkan di dalam sel dan di luar sel, kandungan hidrogennya dia lebih banyak di luar. Ini tetap harus dipompa misalkan, harus dikeluarkan. Kalau secara logika dia harusnya kan ke sini, harus masuk ke dalam sel, tapi tidak. Proton ini harus dipompa keluar. Nantinya dia bisa menjadi kofaktor untuk menggandeng ion yang lainnya agar bisa masuk ke dalam sel tumbuhan yang dibutuhkan untuk tumbuhan itu sendiri. Pompa hidrogen ini dia dibutuhkan keluar dengan bantuan energi dan protein integral. Nah, ini contoh selanjutnya juga misalkan tadi hidrogennya dipompa keluar, kemudian dia akan mengikat unsur sukros supaya sukros ini bisa masuk ke dalam sel. Kotransport, jadi kotransport itu adalah zat yang keluar atau masuk dibarengi dengan zat yang lainnya. Jadi menggandeng, sistemnya itu menggandeng. Pompa hidrogen keluar, kemudian menggandeng sukros masuk. Itu juga terjadi pada potasium juga demikian. Ketika di sini di dalam sel ion potasiumnya lebih besar, dia akan dipompa melalui protein integral keluar, kemudian juga dia akan menggandeng ion yang lainnya untuk bisa masuk, ion natrium, kemudian dia bisa masuk ke dalam sel tumbuhan yang digunakan untuk proses metabolisme sel selanjutnya. Ini animasi selanjutnya ya, ini ada oksigen, dia bisa langsung masuk melalui membran sel. Kemudian kalau molekul yang lebih besar lagi, dia harus ada bantuan dari protein-protein ini, protein integral. Nah, yang tidak membutuhkan energi langsung bisa masuk dengan hanya bantuan protein integral, ya namanya difusi terbantu.
Sedangkan proses yang membutuhkan energi disebut transport aktif. Seperti ini. Simpulkan dengan energinya berupa ATP. Jadi ada yang keluar, terus ada yang masuk. Seperti itu. Itu lebih jelasnya, kita simak video berikut. Small molecules, such as sugars and amino acids, can be transported up a concentration gradient. The sugar moves via a membrane transport protein from outside of the cell where the sugar concentration is low to the inside of the cell where the sugar concentration is high. The transport of the sugar through a coupled transport protein is driven by the movement of counterions such as sodium ions or protons that are moving down their concentration gradients from a region of high to low concentration. Sodium ions and the specific sugar or amino acid simultaneously bind to the same transmembrane protein on the outside of the cell, called a symport. When the counterion is sodium, the low concentration of sodium on the inside of the cell required to transport the sugar is maintained by the sodium-potassium pump, which is powered by ATP. In a related process called countertransport, the inward movement of sodium ions is coupled with the outer movement of another substance such as calcium ions. As in cotransport, the sodium ions and the other substance bind to the same transport protein called the antiport, but in this case they bind on opposite sides of the membrane and are moved in opposite directions. The low internal sodium ion concentration is maintained by the sodium-potassium pump. Setelah menyimak video tadi, kita belajar tentang transport air selanjutnya. Nah, ini jelas ya, terlihat di gambar betapa pentingnya air bagi tumbuhan. Jika kekurangan, ia akan layu, sel-selnya akan mengalami plasmolisis jika dia tidak bisa bertahan. Sedangkan sel-sel yang kebutuhan airnya baik, dia akan segar, tumbuh dengan baik. Untuk bertahan hidup, tumbuhan itu juga harus menyeimbangkan antara pengambilan air dan kehilangan air. Ini tentunya ada proses keseimbangan. Nah, perbedaan potensial air menggerakkan transport air pada sel tumbuhan. Bisa kita lihat pada gambar yang sebelah sini. Jadi, pergerakan air itu dia misalkan ini yang bulat-bulat biru kecil ini adalah air, kemudian ini adalah larutannya misalkan. Nah, air bergerak dari high water potential atau potensial air yang tinggi menuju potensial air yang rendah atau biasa kita sebut dengan difusi. Nah, kemudian juga bisa melalui lower salt concentration atau konsentrasi larutan yang rendah menuju high salt concentration atau mempunyai konsentrasi larutan yang tinggi atau biasa disebut dengan osmosis. Kemudian tahap yang ketiga juga melalui high osmotic potential. Potensial osmotik yang tinggi menuju potensial osmotik yang rendah. Itu adalah 3 mekanisme pergerakan air di dalam sel tumbuhan. Nah, untuk proses osmosis itu kita bisa melihat pada video berikut. Diffusion is the net movement of molecules down a concentration gradient. This process allows small molecules, such as oxygen and carbon dioxide, to cross the plasma membrane. Most polar molecules, such as sugars and proteins, cannot freely cross this lipid membrane. Although water molecules are polar, they are small enough to pass through the membrane freely. This special case of diffusion that involves the movement of water molecules across a membrane is called osmosis. If a molecule, such as urea, is added to one side of a membrane, it will not be able to diffuse across the membrane because it is both large and polar.
Because of its polar nature, it will interact with other polar molecules such as the water. This interaction reduces the number of free water molecules on the right-hand side. With fewer free water molecules on the right-hand side, there is now a net movement of water molecules down their concentration gradient to the side with the urea molecules. Because more water molecules are moving into this area than are leaving, the water level on the right side will rise. If the osmotic concentrations of two solutions are equal, the solutions are isotonic. However, when the solutions have unequal osmotic concentrations, the solution with the higher concentration of solutes is hypertonic, and the solution with the lower concentration of solutes is hypotonic. Setelah melihat video tentang osmosis tadi, kita belajar tentang keadaan-keadaan yang ada di dalam sel. Misalkan larutan hipotonik. Jadi sel dikondisikan pada larutan hipotonik. Apa yang terjadi pada sel hewan dan sel tumbuhan? Larutan hipotonik itu adalah konsentrasi yang ada, konsentrasi air yang ada di luar, dia lebih tinggi daripada di dalam. Jadi air masuk semua ke dalam sel. Nah, kalau di sel hewan mengakibatkan selnya pecah. Di dalam sel tumbuhan dia akan turgid atau normal, segar. Nah, kemudian pada sel dalam keadaan larutan dikondisikan pada larutan isotonik atau seimbang antara kondisi air yang ada di dalam sel dengan yang di luar sel, maka kondisinya normal. Beda lagi misalkan kalau sel dikondisikan pada larutan hipertonik. Larutan hipertonik itu berarti dia konsentrasi di dalam sel airnya lebih tinggi daripada di luar. Air akan keluar dari sel. Pada sel hewan dia akan mengkerut atau kisut. Nah, kemudian pada sel tumbuhan dia akan mengalami plasmolisis, layu, dan kemudian dia akan mati. Ini adalah contoh keadaan normal sel tumbuhan, keadaan plasmolisis. Jadi sudah rusak isi sel, organel-organel yang ada di dalam sitoplasma dia akan keluar. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.